sudah lama ditinggalkan. Di hadapan kita berdiri sebuah pabrik terbengkalai. Dindingnya mengelupas, atapnya berlubang, dan lantainya dipenuhi genangan air bercampur karat mesin. Tak ada lampu, hanya cahaya bulan yang masuk dari sela-sela rangka besi. Namun, anehnya, tempat ini tidak pernah benar-benar sepi. Warga sekitar percaya pabrik ini sudah menjadi sarang makhluk halus. Konon, dulu pernah terjadi kecelakaan besar. Puluhan pekerja tewas terjebak di dalam saat mesin utama meledak. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani beroperasi di sini. Dan semenjak itu pula, satu persatu penampakan mulai muncul. Di sudut kiri lorong, terlihat sesosok pocong berdiri kaku. Kain kafannya kusam, wajahnya hitam membusuk, matanya kosong menatap lurus ke depan. Ia tidak bergerak, namun auranya dingin, menusuk sampai ke tulang. Beberapa langkah dari sana, terdengar suara cekikikan. Sosok kuntilanak melayang rendah, rambutnya panjang terurai, gaunnya putih kotor. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi-gigi hitam. Ia sesekali menjerit, memantul di antara dinding pabrik. Suara itu sering membuat orang pingsan sebelum sempat lari. Di tengah ruangan utama, muncul bayangan besar. Genderowo. Tubuhnya tinggi, berbulu lebat, matanya merah menyala. Ia berdiri di balik kabut, seperti raja yang menguasai wilayah ini. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Makhluk ini dikenal suka menyesatkan manusia, membuat korban berjalan berputar-putar sampai akhirnya kelelahan dan dijadikan santapan. Tak jauh dari sana terlihat sesosok nenek bongkok. Jalannya tertatih, tubuhnya membungkuk, tangannya memegang tongkat kayu tua. Rambutnya kusut menutupi wajah keriputnya. Ia sering muncul sambil memanggil nama orang. Siapapun yang menoleh ke arahnya, biasanya tidak pernah kembali. Dan yang paling ditakuti, siluman babi. Tubuhnya besar, bulunya hitam kasar, taringnya panjang melengkung. Matanya merah, napasnya berat. Makhluk ini dipercaya sebagai penjaga terakhir pabrik. Banyak saksi mengatakan, saat siluman ini muncul, bau amis darah langsung tercium di udara. Korban biasanya ditemukan keesokan harinya, dalam keadaan tubuh hancur tak wajar. Kini, kelima makhluk itu menghuni pabrik ini bersama-sama. Pocong sebagai pengintai, kuntilanak pemancing korban, genderowo penguasa wilayah, nenek bongkok penculik jiwa, dan siluman babi sebagai eksekutor. Warga yang tinggal di sekitar sini selalu mengunci pintu sebelum maghrib, karena sering terdengar suara langkah kaki dari dalam pabrik. Kadang disusul jeritan panjang, kadang hanya suara mesin tua yang berputar sendiri. Padahal, tidak ada listrik. Orang-orang yang nekat masuk biasanya merasa pusing, mual, dan linglung. Seolah pikirannya ditarik masuk ke dimensi lain. Dan ketika mereka sadar sudah berada jauh di dalam bangunan, dikelilingi bayangan hitam. Pabrik ini bukan sekadar bangunan kosong. Ia adalah pintu. Pintu antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat.